Hai Sobat Kece Pikong 1996. Apa kabar semuanya? Balik lagi di video lainnya Mas Mbak sekalian. Hari ini kita bakal bahas topik yang super penting buat siapa aja yang lagi ngejalanin hubungan, yaitu seni bikin dia yang mendekat ke kita duluan. Ini tuh bakal ngubah cara kamu ngelihat hubungan berubah total. Letting him come to you. Ini konsep simple tapi powerful yang nggak cuma bikin kamu makin menarik, tapi juga bikin hidup kamu lebih asik dan santai. Kita sering banget nih kejebak dalam drama ngejar-ngejar, overthinking, atau usaha terlalu keras buat dapetin perhatian seseorang. Tapi gini, kenyataannya ada hal yang jauh lebih powerful. Ini bukan soal manipulasi atau mainin strategi. Ini tentang ngerti nilai diri, jadi percaya diri, dan bangun hubungan dari tempat yang penuh rasa cukup, bukan kekurangan. Coba deh, jujur sama diri sendiri. Nggak capek ya? Kamu terus-terusan overthinking banget soal hubungan. Dari ngecek ulang chat dia sampai ngira-ngira apa maksud tiap emoji yang dia kirim. Pastinya capek banget kan? Nah, di video ini tuh kita bakal bahas gimana caranya berhenti ngejar-ngejar orang dan mulai fokus ke diri sendiri. Karena jujur aja, hubungan yang kuat itu nggak lahir dari ngejar, tapi dari energi yang selaras, bener nggak? Kalau kamu sibuk jadi versi terbaik dari diri kamu, trust me, yang cocok bakal datang sendiri kok. Dan juga Mas Mbak sekalian, ini bukan tentang jadi jual mahal atau sok dingin. Ini soal balik ke diri kamu. Kamu sadar kalau kamu itu punya nilai tinggi, dan kamu nggak butuh validasi siapapun buat bikin kamu ngerasa cukup. Hubungan yang bagus itu harus dibangun atas dasar saling respect dan ketertarikan alami, bukan usaha mati-matian dari satu sisi doang. Kalau sering ngerasa kayak kamu doang yang usaha di hubungan, sementara dia santai banget, rasanya nggak enak banget kan? Nah, kalau gitu, video ini pas banget buat kamu. Karena gini, hubungan itu harus bikin kamu happy kan? Bukan bikin kamu ngerasa kurang terus-terusan. Kalau dia emang serius, dia bakal nunjukin hasratnya kok. Kamu nggak perlu capek ngejar buat dapetin perhatian dia. Kuncinya ada di sini, belajar ngelepasin kontrol dan fokus balik ke hidup kamu. Ketika kamu berhenti ngejar, kamu ngasih ruang buat dia maju. Kamu kayak bilang, hey, kalau mau jadi bagian dari hidup aku silakan. Tapi aku nggak bakal maksa. Ini nggak cuma bikin kamu kelihatan lebih menarik, tapi juga bikin kamu ngerasa lebih damai. Jadi, buat kamu yang sering capek nganalisis hubungan atau ngerasa hubungan yang sekarang berat sebelah, stay tuned, ya. Kita bakal bahas gimana konsep letting him come to you bisa bikin kamu nggak cuma lebih menarik di mata orang lain, tapi juga lebih bahagia sama diri sendiri. Sebelum mulai, kita afirmasi bareng-bareng dulu yok. Tarik nafas, hembuskan perlahan ulangi, sampai kamu merasa rileks. Kalau udah tenang perasaannya, ucapin ini. Aku pantas punya hubungan sehat yang mengangkat nilaiku, bukan yang nguras energi dan merendahkan nilaiku. Yakini mantra itu dan tulis juga di kolom komentar ya. Nah lanjut, let's go gas aja ya karena ini bakal seru banget. Alright, kita mulai aja dasar dari konsep ini. Energi. Daya tarik itu sebenarnya nggak cuma soal penampilan, gaya bicara, atau seberapa keras kamu berusaha ngejar seseorang. Yang bikin orang tertarik justru energi yang kamu pancarin. Ketika kamu percaya diri, nyaman sama diri sendiri, dan fokus ke hidupmu, kamu bakal ngeluarin vibe yang bikin orang lain otomatis tertarik. Ini kayak magnet, serius. Tapi ingat, ini bukan berarti kamu harus jadi cuek atau diam aja ya. Maksudnya adalah mulai fokus ke dalam diri. Stop mikir, gimana caranya biar dia suka sama aku, dan ganti jadi, apa yang bisa bikin aku bahagia dan puas sama hidup aku sendiri. Kadang kita terlalu sibuk mikirin strategi atau usaha buat bikin dia makin deket. Padahal, semakin kamu overthinking dan overdoing, semakin jauh energi positif kamu pergi. Overdoing itu nggak bikin kamu kelihatan keren, malah bikin dia ngerasa kamu nggak punya hidup di luar dirinya. Sebenarnya, orang yang tulus suka sama kamu nggak butuh kamu kerja keras sampai ngos-ngosan. Mereka akan tertarik ke kamu yang santai, percaya diri, dan punya kesibukan menarik. Jadi, pelan-pelan aja. Nikmatin prosesnya tanpa bikin drama. Sekarang coba tanya ke diri sendiri. Apa yang bikin kamu bahagia di luar urusan hubungan? Kadang kita lupa hal-hal kecil yang bikin hidup lebih bermakna. Fokus sama passion, hobi, kerjaan, olahraga, atau apapun yang bikin kamu excited. Ketika kamu punya sesuatu yang bikin kamu semangat tiap hari, itu bakal bikin energi kamu terlihat lebih hidup. Cowok atau cewek manapun bakal lebih tertarik sama orang yang hidupnya penuh makna daripada yang kelihatan cuma nempel
buat kebahagiaan mereka. Ada satu hal lagi yang sering banget diremehkan, misteri. Jangan takut buat jadi sedikit misterius. Kamu nggak perlu selalu ngejelasin segalanya, atau terus update tentang apa yang kamu lakuin. Biarkan dia mikir sendiri, dia lagi ngapain ya. Itu bikin penasaran loh, tapi jangan salah paham ya. Ini bukan soal bikin dia bingung atau main tarik ulur. Maksudnya adalah, kamu tetap punya ruang buat diri sendiri. Dia akan lebih respect kalau tahu kamu punya kehidupan menarik di luar hubungan kalian. Yang nggak kalah penting, percaya sama proses. Kadang kita terlalu takut kehilangan sampai lupa kalau hal-hal yang tepat itu nggak akan susah datangnya. Kalau kamu udah fokus ke diri sendiri dan jalanin hidup dengan tulus, energi itu bakal narik orang yang sesuai masuk ke hidupmu. Jangan takut kalau sesuatu terasa lambat, karena yang terbaik itu selalu datang di waktu yang tepat. Akhirnya, ingat satu hal ini, kamu itu cukup. Kamu nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu pura-pura, dan nggak perlu berusaha terlalu keras buat bikin orang suka sama kamu. Hubungan yang sehat itu lahir dari dua orang yang saling melengkapi, bukan satu pihak yang terus-terusan ngejar. Jadi fokuslah ke diri sendiri, bangun rasa percaya diri, dan siap-siap aja, karena nanti kamu yang bakal dikejar, bukan sebaliknya. Nah lanjut ya mas mbak sekalian. Hal berikutnya yang perlu kita bicarakan adalah efek mengejar. Pernah nggak sih, kamu ngerasa semakin kamu ngejar seseorang, malah dia makin ngejauh? Rasanya tuh kayak kamu udah ngasih segalanya, tapi yang kamu dapat cuma rasa capek. Nah, ini karena ada yang namanya ketidakseimbangan energi. Semakin kamu ngejar, energi yang kamu kasih tuh kayak bilang ke dia, aku butuh kamu buat bikin aku berharga. Atau, aku nggak cukup kalau tanpa perhatian kamu. Padahal, kenyataannya, nggak ada orang lain yang bisa bikin kamu lengkap selain diri kamu sendiri. Coba pikir deh, siapa sih yang suka sama energi desperate? Orang biasanya bakal lebih tertarik sama yang percaya diri, yang nggak sibuk nyari validasi ke orang lain. Ketika kamu ngejar, kesannya kamu kayak nggak yakin sama nilai diri kamu sendiri. Itu bikin dia malah ngerasa kurang tertarik, karena manusia secara alami lebih tertarik sama sesuatu yang punya nilai tinggi dan nggak mudah didapetin. Kalau kamu bisa berhenti ngejar dan mulai fokus ke diri sendiri, itu bakal ngubah dinamika hubungan sepenuhnya. Kamu ngasih dia ruang buat melihat nilai kamu tanpa harus dipaksa. Dia jadi punya kesempatan buat ngeh kalau kamu punya sesuatu yang spesial. Ini bukan soal main tarik ulur atau jual mahal, tapi soal kasih respect ke diri kamu sendiri. Kamu tuh nggak perlu lari-lari ngejar seseorang cuman buat ngebuktiin kalau kamu berharga. Kebanyakan orang salah kaprah soal konsep ini. Mereka mikirnya kalau nggak ngejar berarti diam aja. Bukan gitu guys. Maksudnya, kamu nggak harus jadi orang yang selalu ngejar dia. Cukup jadi diri sendiri, fokus ke apa yang bikin kamu bahagia, dan biarin dia datang sendiri. Ketika kamu berhenti ngejar, energi kamu berubah. Dari yang dulu kelihatan desperate, sekarang jadi lebih calm, percaya diri, dan menarik. Hal ini juga soal kasih kesempatan ke dia buat nunjukin kalau dia beneran mau usaha buat kamu. Kalau kamu terus yang ngejar, kapan dia punya ruang buat berusaha? Hubungan yang sehat itu nggak bisa jalan kalau cuma satu pihak yang nyoba. Jadi, dengan nggak ngejar, kamu sebenarnya ngajarin dia untuk menghargai kamu lebih. Jadi ingat, kamu nggak butuh siapapun buat bikin kamu merasa lengkap. Kamu udah cukup apa adanya. Ketika kamu sadar itu, kamu bakal berhenti ngejar orang yang nggak seharusnya ada di hidup kamu. Dan mulai menarik orang-orang yang benar-benar layak buat energi kamu. Dan trust me, rasanya bakal beda banget. Nah lanjut ya. Oke mas mbak sekalian, batasan tuh aspek penting lainnya agar dia datang atau mulai duluan. Nah kalau kita ngomongin soal hubungan, ada satu hal yang sering banget dilupain, boundaries. Ini tuh kayak batasan personal yang kamu bikin buat ngejaga diri sendiri. Kalau kamu punya boundaries yang kuat, kamu nggak bakal takut buat bilang enggak ke hal-hal yang enggak sesuai sama nilai atau tujuan hidup kamu. Kamu juga nggak bakal ragu buat pergi dari situasi yang enggak sehat, atau nggak ngasih apa-apa buat kamu. Banyak yang salah paham, mereka pikir bikin boundaries tuh, bikin kamu kelihatan dingin atau nggak menarik. Padahal kebalikannya, justru bikin kamu makin menarik. Kenapa? Karena itu nunjukin kalau kamu respect diri sendiri, waktu kamu, dan energi kamu. Kamu nggak sembarangan kasih semuanya cuman karena pengen diterima. Ini bikin kamu kelihatan worth it, bukan cuma buat dia, tapi buat semua orang di sekitar kamu. Ketika mereka lihat kamu punya boundaries yang jelas, dia bakal sadar kalau kamu bukan tipe orang yang gampang dipermainkan. Kamu itu seseorang yang punya standar, dan kalau dia pengen ada di hidup kamu, dia harus usaha buat ngejar standar itu.
Ini nggak cuma bikin dia lebih respect, tapi juga bikin dia ngerti kalau kamu punya value yang nggak bisa dia abaikan gitu aja. Boundaries ini juga bukan cuma soal ngejaga diri dari orang lain loh. Ini juga soal ngejaga energi kamu sendiri. Kamu kayak bilang ke diri kamu sendiri, aku berhak punya hubungan yang bikin aku bahagia dan berkembang, bukan yang bikin aku capek dan terkuras. Dengan batasan yang jelas, kamu otomatis ngelindungi diri dari drama yang nggak perlu. Tapi ingat ya, boundaries itu nggak harus selalu kelihatan keras atau kaku. Kamu bisa tetap lembut dan asertif. Misalnya, kalau dia ngajak sesuatu yang nggak cocok sama kamu bisa bilang, kayaknya ini nggak cocok buat aku, tapi thanks udah ngajak. Simple, santai, tapi tetap kuat. Boundaries kayak gini yang bikin kamu kelihatan dewasa dan percaya diri. Jadi, kalau kamu pengen hubungan yang sehat dan bermakna, mulai deh bikin boundaries. Bukan buat ngejauhin dia, tapi buat ngajarin dia kalau kamu punya value yang pantas dihargai. Ketika kamu punya batasan yang jelas, kamu nggak cuma bikin hubungan lebih baik, tapi juga ngerasa lebih nyaman sama diri sendiri. Dan trust me, orang yang tepat bakal respect itu. Nah lanjut mas mbak sekalian. Nah hal lainnya biar datang ke kamu adalah tahu seni melepaskan. Kalau kita ngomongin soal hubungan, ada satu seni yang sering bikin kita deg-degan. Letting go alias belajar melepaskan kontrol. Ini tuh nggak gampang, apalagi kalau kamu tipe yang suka pengen semuanya terencana atau terjawab dengan jelas. Kadang kita terlalu sibuk mikirin hal kecil, analisis tiap chat, tiap obrolan, bahkan tiap emoji yang dia kirim, kayak detektif yang cari petunjuk kemana hubungan ini bakal berjalan. Tapi, tahu nggak? Kebiasaan itu malah sering jadi bumerang. Hubungan yang sehat itu nggak bisa dipaksa. Nggak bisa kamu dorong-dorong biar cepet jadi. Semua harus ngalir dengan alami. Kalau kamu terlalu ngotot buat ngekontrol hasil akhirnya, kamu justru ngerusak flow-nya. Hubungan butuh ruang buat tumbuh sendiri. Kadang, kita harus percaya sama prosesnya, dan berhenti terlalu banyak memegang kendali. Ketika kamu belajar melepaskan, itu artinya kamu kasih ruang buat dia nunjukin dirinya. Kamu kasih dia kesempatan buat usaha, buat ngejar kamu, dan buat ketemu di tengah jalan. Kalau kamu terus yang pegang kendali, kapan dia punya kesempatan buat maju? Kalau hubungan ini emang ada potensi, biarin semuanya berkembang dengan waktu dan energinya sendiri. Kamu cukup fokus buat hidupin versi terbaik dari diri kamu sendiri. Tapi, melepaskan itu bukan berarti menyerah ya. Ini lebih soal percaya. Percaya kalau yang memang buat kamu nggak akan pergi, dan yang bukan buat kamu bakal pergi dengan sendirinya. Ini soal yakin sama diri kamu, dan yakin sama alur yang udah diatur sama semesta. Nggak perlu terlalu khawatir soal apa yang bakal terjadi nanti. Fokus sama apa yang bisa kamu lakuin hari ini. Saat kamu berhenti terlalu khawatir dan mikirin hasil akhir, kamu bakal sadar kalau hidup jauh lebih santai. Kamu jadi bisa menikmati momen-momen kecil tanpa beban. Ini nggak cuma bikin kamu lebih bahagia, tapi juga bikin hubungan kamu lebih ringan dan nyaman. Trust me, cowok atau cewek lebih tertarik sama vibe yang chill dan nggak penuh tekanan dibanding yang selalu demanding. Jadi pelan-pelan aja. Kalau dia emang serius sama kamu, dia bakal datang. Kalau enggak, itu artinya dia bukan orang yang kamu cari. Lepasin, nikmatin hidup kamu, dan percaya kalau yang terbaik bakal selalu datang di waktu yang tepat. Kamu itu cukup, dan kamu nggak perlu kontrol segalanya buat bikin hubungan jadi berhasil. Clear ya? Nah lanjut geng. Bagian terakhir dari teka-teki ini adalah membangun kehidupan yang kamu cintai, terlepas dari hubungan apapun. Kalau kita ngomongin hubungan, ada satu kunci penting yang sering banget dilewatkan. Bikin hidup kamu sendiri jadi sesuatu yang luar biasa, tanpa tergantung sama siapapun. Ini artinya kamu harus punya kehidupan yang penuh semangat, tujuan, dan kebahagiaan, yang nggak bergantung pada apakah kamu lagi punya pasangan atau enggak. Ketika hidup kamu penuh warna, entah karena kerjaan yang kamu cintai, hobi yang bikin senyum lebar, atau lingkungan teman yang suportif, kamu nggak lagi nyari seseorang buat melengkapi kamu. Sebaliknya, kamu bakal nyari seseorang yang bisa jadi pelengkap di kehidupan luar biasa yang udah kamu punya. Jadi, bukannya nunggu diselamatkan, kamu ngajak dia buat jadi bagian dari cerita keren yang udah kamu tulis sendiri. Ini yang bikin konsep letting him come to you jadi powerful banget. Ketika kamu sibuk ngejalanin hidup terbaikmu, kamu nggak lagi ngejar siapa-siapa. Kamu otomatis jadi magnet buat orang-orang yang punya energi serupa. Kamu nggak nyari validasi dari luar karena kamu udah punya rasa percaya diri yang bersinar dari dalam. Dan itu, serius, nggak ada yang bisa nolak. Orang yang tepat
Dia nggak perlu dikasih alasan buat ngejar kamu. Dia bakal ngeliat kalau kamu itu seseorang yang punya value tinggi. Dia bakal ngerasa harus usaha buat bisa jadi bagian dari hidup kamu. Tapi yang lebih penting, kalaupun dia nggak muncul, kamu tetap bahagia dengan diri sendiri. Kamu tetap punya kehidupan yang bikin kamu semangat tiap hari. Itu kan yang paling penting. Intinya, nggak ada yang salah dengan punya keinginan buat hubungan yang indah. Tapi jangan sampai kamu lupa buat bikin kehidupan kamu sendiri jadi indah dulu. Hubungan itu bukan tentang saling bergantung, tapi saling melengkapi. Kalau kamu udah bahagia dengan diri sendiri, pasangan kamu nanti cuman akan jadi tambahan kebahagiaan, bukan satu-satunya sumber kebahagiaan. Jadi mulailah dengan fokus ke diri kamu. Apa hal-hal yang bikin kamu semangat? Apa mimpi-mimpi kamu yang selama ini ketunda? Kejar semuanya tanpa ragu. Karena ketika kamu punya hidup yang penuh makna, kamu nggak cuma bikin diri sendiri bahagia, tapi juga otomatis menarik orang yang tepat masuk ke hidup kamu. Dan percaya deh, itu jauh lebih memuaskan. Oke, sebagai penutup buat hari ini. Jadi, apa sih sebenarnya arti dari letting him come to you? Ini artinya kamu berhenti ngejar-ngejar orang dan mulai masuk ke zona terbaikmu. Kamu sadar akan nilai dirimu dan percaya kalau orang yang tepat, peluang yang tepat, dan hubungan yang tepat bakal datang sendiri tanpa kamu harus memaksakan segalanya. Ini bukan soal jadi pasif atau diam aja. Ini soal ngubah fokus kamu dari sibuk ngejar ke bikin diri kamu selaras sama hal-hal baik. Dari sibuk ngebuktiin diri ke orang lain jadi cukup being yourself. Dari yang tadinya merasa butuh seseorang buat bahagia, jadi seseorang yang bisa berkembang dan bahagia dengan atau tanpa pasangan. Ingat ya, kamu itu udah cukup. Kamu nggak perlu capek-capek ngejar siapapun buat ngebuktiin nilai kamu. Nggak perlu juga ngorbanin waktu, energi, atau diri kamu cuman buat bikin orang lain sadar kamu ada. Nilai kamu itu udah ada, udah lengkap, dan nggak butuh validasi dari siapapun. Orang yang tepat bakal lihat itu tanpa kamu harus mati-matian nyoba buat bikin mereka sadar. Terima kasih banget buat kamu yang udah nyimak sampai akhir ya. Kalau apa yang kita bahas hari ini nyentuh hati kamu, atau bikin kamu merasa lebih berdaya, jangan lupa kasih like, share, dan komen di bawah ya. Gue pengen tahu, apa satu hal yang bakal kamu lakuin mulai sekarang buat embrace energi kamu sendiri dan biarin semuanya ngalir dengan alami. Ingat, hidup itu tentang proses, nggak usah buru-buru. Dan kamu punya cahaya yang enggak bisa diremehin. Jadi, terus bersinar dan jangan takut buat jadi versi terbaik dirimu. Kalau ada orang yang enggak bisa lihat itu, ya udah, itu bukan masalah kamu. Fokus aja ke perjalanan kamu. Nah, seperti biasa, hargai diri kamu di atas perasaan kamu. Abaikan apa yang kamu rasain, dan ingat apa yang kamu layak dapetin. Kalau mau hubunganmu jauh lebih baik dan sehat, hargai dan perlakukan dengan baik diri sendiri dulu. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.